Malam semuanya. Nama budaya Bante. Salam budaya ya. Ya mohon maaf ini harus telat gitu. Selamat malam, Namo Buddhaya Bante. Nama budaya semuanya. Oke, kita akan lanjutkan kemarin dari Salam budaya. kelompok yang terakhir ya, yang akan mempresentasikan tentang eh, Google Sheet ya. Google Sheet. Sudah siap ya? Siap, Bante. Oke, silakan ya. Baik, selamat malam, Bante, Haya, Samanera, Samaneri, dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Google Sheet. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama, saya sendiri, Putri Anamita. Yang kedua, Ci Evelyn Suryajaya. Yang ketiga, Mbak Lalita Kalianiti. Dan yang keempat, Pak Irwan. Untuk presentasi yang pertama akan disampaikan oleh Ci Evelyn Suryajaya. Waktunya dipersilakan. Recording in progress. Selamat malam. Bentar ya. Sebentar ya. Oke, malam ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang Google Site ya. Apa itu Google Site? Google Site itu adalah sebuah layanan dari aplikasi Google yang memungkinkan penggunanya untuk membuat sebuah website dengan mudah, gratis, dan nggak tanpa perlu keahlian dalam pemrogramannya. Nah, Google Site ini bisa digunakan untuk membuat website pribadi, untuk portofolio, proyek kerja, dan juga untuk edukasi. Nah, Google Site ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu satu, dia gratis dan mudah digunakan. Dan dia bisa bekerja sama dengan tim dalam membuat dan mengedit sebuah situs secara bersamaan. Kemudian situs ini juga otomatis menyesuaikan tampilan di perangkat komputer, tablet, ataupun ponsel. Nah, karena dia dikelola oleh Google, keamanannya ini bisa lebih dipercaya. Kemudian kita juga bisa mengatur siapa saja yang bisa mengakses situs tersebut. Nah, tapi Google Site ini memiliki kekurangan, yaitu desainnya itu cukup sederhana, dia kurang fleksibel, dan juga kurang untuk kebutuhan desainnya kompleks. Kemudian, dia tidak mendukung fitur e-commerce seperti toko online untuk pembayaran atau integrasi dalam marketplace. Nah, adapun manfaat dan tujuan dari Google Site ini untuk e-learning adalah yang pertama, manfaatnya ini kita bisa mengunggah materi pembelajaran. Kita juga bisa menyimpan silabus, guru-guru dapat memberikan tugas, memberikan pengumuman, serta bisa memantau tugas siswa. Nah, tujuan dari pembuatan Google Site ini untuk menyediakan platform pembelajaran digital untuk mendukung kolaborasi, meningkatkan kreativitas dan keterampilan digital, menyediakan e-portofolio, mempermudah pengelolaan informasi akademik, dan memfasilitasi evaluasi dan umpan balik antara guru dan juga murid.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Irwan. Oke, terima kasih. Selamat malam Bante dan teman-teman semua. Saya akan melanjutkan dari kelompok 7, yaitu mengenai Google Site. Saya yakin teman-teman semua sudah pada paham ya, apalagi muda-muda nih. Jadi fitur Google Site itu apa aja ya? Yaitu yang pertama ada editor, drag and drop. Yang kedua yaitu template dan tema. Yang ketiga adalah integrasi dengan Google Workspace. Yang keempat ada navigasi halaman. Yang kelima kolaborasi real time. Yang keenam penyematan video dan gambar. Yang ketujuh yaitu ada kontrol akses dan keamanan. Yang kedelapan custom domain. Yang kesembilan fitur responsive mobile friendly design. Dan yang ke-10 yaitu ada publikasi dan pengelolaan situs. Next. Bagaimana cara kita membuat Google Site ya? Yaitu yang pertama dengan membuka Google Site. Login menggunakan akun Google kita sendiri. Kemudian klik tombol tambah blank site untuk membuat situs baru dari awal atau pilih template yang tersedia. Langkah berikutnya yaitu mengedit halaman website. Menambah teks. Pertama, klik text box pada menu di sebelah kanan. Yang kedua, ketik teks yang ingin ditampilkan. Yang ketiga, gunakan toolbar untuk mengatur ukuran, warna, dan gaya teks. Kemudian untuk menambahkan gambar. 1. Klik image di menu kanan. Yang kedua, pilih gambar dari komputer atau Google Drive. Yang ketiga, seret dan atur ukuran serta posisi gambar. Untuk menambahkan video, yang pertama yaitu klik insert YouTube. Yang kedua, cari video yang ingin ditambahkan atau masuk URL. Yang ketiga, klik select untuk menyisipkan video ke halaman. Next. Untuk menambahkan halaman baru, kita klik tab page di sebelah kanan. Kemudian klik icon plus dan pilih new page. Kemudian beri nama halaman lalu klik done. Halaman baru akan muncul di menu navigasi secara otomatis. Untuk menyesuaikan tema dan penampilan kita lakukan yaitu klik themes di sebelah kanan. Kemudian pilih salah satu tema yang tersedia. Kemudian sesuaikan warna dan font sesuai kebutuhan. Kemudian untuk menambahkan file dari Google Drive yaitu klik insert drive, pilih dokumen, spreadsheet, atau slide yang ingin disisipkan. Kemudian atur ukuran dan posisi file sesuai kebutuhan. Kemudian untuk mengatur akses dan publish. Mengatur hak akses yang pertama yaitu 1. Klik tombol share di sudut kanan atas. Yang kedua, tambahkan email orang yang boleh mengedit atau melihat situs. Mempublikasikan situs. Yang pertama, kita klik tombol publish. Yang kedua, masukkan nama situs. URL akan menjadi site, misalnya google.com view nama situs. Yang ketiga, pilih apakah situs bisa diakses publik atau hanya untuk orang tertentu. Yang keempat, klik publish untuk menerbitkan situs tersebut. Next. Ya, ternyata sudah selesai pemaparan dari kelompok 7. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semuanya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ci Evelyn dan Pak Irwan atas presentasinya.
Untuk selanjutnya minta tolong Evelyn untuk mengirim PowerPoint tadi ke grup supaya nanti waktu prakteknya teman-teman yang lain bisa mengikuti. Untuk selanjutnya kami akan melakukan praktek langsung cara membuat Google Sheet. Yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Lalita. Waktunya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan praktik. Nah, untuk pertama-tama kita akan membuka situs Google-nya terlebih dahulu. Untuk saat ini saya menggunakan media Firefox. Nah, lalu kita akan membuka site-nya dengan masuk ke Google Site. Nah, ini tampilan awal untuk Google Site-nya. Sebentar sinyalnya. Ini tampilan awal. Apakah sudah terlihat gambarnya? Ya, sudah terlihat. Ya, ini untuk tampilan awal kita akan memulai dalam penggunaan Google Site. Nah, untuk pertama-tama kita akan masuk ke blank site ini atau kertas kosongnya. Kita klik. Nah, di sini akan muncul tampilannya. Yang awal kita masuk tadi Google Site-nya tadi. Lalu di sini kita akan enter site name ini digunakan untuk mengetahui kita mempunyai produk ini apa. Misalnya kita mau menggunakan bahan ajar, berarti kita tinggal tulis bahan ajar. Nah, nanti dia akan mengikuti judulnya, yaitu akan menjadi bahan ajar seperti ini. Itu akan menjadi judulnya, title-nya. Di sini kita juga bisa menambahkan logo. Ya, contohnya saya mempunyai logo, jadi tinggal pertama-tama bentar ya, ulangi. Jadi di sini ada add logo. Add logo ini untuk mengetahui brand kita atau misalnya ini bahan ajar milik kita gitu. Kita bisa membuat logo kita sendiri. Jadi kita bisa pencet. Nah, untuk select ini, select ini adalah untuk kita mencari menggunakan drive. Ya, kalau misalnya ataupun bisa menggunakan Google-nya langsung nih kalau yang select tadi, ya. Jadi kita tinggal searching di sini misalnya logo kita apa, misalnya Roda Dharma, dia akan muncul. Nah, seperti ini. Ini tinggal kita klik saja, dia akan insert dan dia akan muncul. Nah, di sini dia akan menjadi logo kita, baru kita lumayan lama sinyalnya. Agak lama kalau misalnya menggunakan dari Google. Tapi kalau misalnya kita mau langsung dari yang kita udah buat sebelumnya, kita tinggal upload saja. Tinggal edit logo, terus kita tinggal upload. Di sini kita tinggal ambil aja gambarnya. Misalnya contohnya, saya punya gambar ini. Ini tinggal di open. Lalu sudah terhubung logonya. Jadi sudah ada logonya. Lalu your title page ini adalah mengetahui ini halaman tentang apa. Ya. Ini halaman tentang apa? Misalnya halaman ini kan halaman utama. Bagaimana kita tahu ini halaman utama? Itu bisa kita lihat dari
page yang ada di sini. Nih, ini kan kita baru satu lembar saja, ya. Yang artinya ini adalah home-nya, awal mulanya. Ya. Ini adalah rumahnya, rumah pertamanya. Lalu di sini ada tulisan image. Ya, image ini adalah untuk mengganti background gambar layar yang di belakang. Ya, sama seperti tadi. Kalau upload itu adalah dari kita punya filenya. Kalau select itu kita bisa mencari dari Google Drive ataupun dari Google Live itu. Nah, untuk header typer ini adalah untuk Recording mengetahui stopped. ini kita mau jadikan cover atau banner ataupun title only. Yang title only ini hanya judulnya saja, jadi tidak ada gambar apapun. Ya, untuk segitiga di sini ini adalah untuk membuat atau ada template-nya. Jadi kalau misalnya mau mencari template-nya ini ada di sini, kita tinggal pencet segitiga, kotak sama lingkaran yang ada di ujung pojok sini, ya. Lalu di sini di page ini adalah untuk menambahkan teksnya. Untuk menambahkan teks ini, misalnya kan ini udah halaman pertama, kita mau nambah nih halaman barunya, itu kita tinggal new page ini, terus kita ketik misalnya materi, berarti dia akan muncul halaman baru yang ada di atas ini mengetahui kita berapa punya lembar halaman yang ada di Google Site kita. Lalu bagaimana cara menambahkan gambar? Kita akan pencet misalnya kita memasukkan gambar ini di home, berarti kita bisa pencet di sini, kita tinggal klik insert di ujung sini, lalu kita tinggal masukkan insert dan upload ataupun select tadi. Upload itu yang ada di kita, select itu kita bisa mencari lewat Google tadi. Ya, misalnya contohnya ini, tugas. Dia akan muncul di bawahnya. Ya, seperti ini, dia akan muncul. Nah, bagaimana sih cara kita untuk menambahkan teks? Ya, itu tinggal kita pencet text box-nya saja. Nah, ini sudah menjadi teks. Ya. Terus gimana sih caranya biar teks sama gambar ini berseberangan atau sebelahan? Ini kita tinggal tarik. Ini kan ada tanda plusnya itu plus 4. Ini tinggal kita pencet, tekan, dan kita pindahkan saja, dia akan jadi di samping. Lalu kalau misalnya mau menambahkan langsung yang sudah ada ini, di sini kita mempunyai template ada 6. Ada yang hanya gambar, ada yang gambar dengan tulisan, gambarnya 2, 3, dan sebagainya. Di sini ada template-nya, kita tinggal pilih saja. Oke. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayah. Dipersilakan Ayah. Oke, baik Mbak Lalita, terima kasih. Baik, di sini saya akan lanjutkan. Ya, di sini saya masih belum membuat ikonnya yang di atas ini. Teman-teman sambil ngikuti nggak ini ya? Sambil ngikutin Ayah. Oke. Saya buat ini dulu.
Baik teman-teman, ini tadi salah. Jadi ini saya ganti dengan materi. Untuk gantinya pakai properti ini untuk mengubah. Di sini saya akan buat home materi, kemudian profil, selanjutnya PPT, video, kemudian evaluasi. Nah, kalau mau mengurutkan yang ini tinggal digeser ke atas. Misalnya yang pertama home, yang kedua terus profil. Nah, di sini profil, terus materi, video, PPT, selanjutnya video, dan yang terakhir evaluasi. Kemudian teman-teman misalnya mau ganti background, itu bisa dilihat di sebelah sini. Kalau teman-teman punya background sendiri yang sudah ada di laptop, bisa di-upload ini ya, lewat upload. Tapi kalau mau ngambil yang sudah ada di ini, bisa pilih di sini. Yang sudah tersedia. Kemudian sisipkan. Kemudian teman-teman misalnya di sini mau ganti tema, itu bisa pilih di sini seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, ini kalau kita pilih fashion ini warna antara yang di bawah sama yang di atas itu berbeda, tapi kalau yang lain itu sama semua. Seperti ini. Ini. Jadi tergantung teman-teman mau pilih yang mana, mau pakai yang ini apa yang lain, seperti itu. Selanjutnya misalnya kita masuk ke profil. Di profil ini kita juga bisa mengubah background-nya sesuai yang kita inginkan. Seperti itu teman-teman. Dan selanjutnya bisa seperti itu. Kalau di sini saya tidak punya gambar khusus, jadi saya ambil di yang sudah tersedia di ini semua. Kemudian untuk background-nya ini bisa diperbesar maupun diperkecil. Misalnya seperti ukuran sampul, bisa besar seperti ini. Tinggal pilih mau yang seberapa. Selanjutnya sekarang bagaimana caranya ketika kita masuk di profil, materi, atau yang di lain-lain supaya bisa balik lagi ke home. Caranya kita bisa menggunakan tombol yang ada di ini. Kalau di tempat saya menggunakan bahasa Indonesia ya, tadi kalau di Balalita itu pakai bahasa Inggris. Jadi misalnya kita masuk di profil, kemudian kita mau balik ke home, itu misalnya kita pakai tombol ini. Di sini kita tulis home, kemudian yang ini, tautannya pakai ini. Selanjutnya yang di materi juga sama. Maaf Ayah, Ya, izin dikarenakan tadi sinyal saya sempat
Mati. Saya ingin bertanya kembali untuk yang bagian home profil materi itu, bagaimana cara membuatnya ya? Oh ya, baik. Masuk di halaman ya, masuk di halaman. Kemudian ini ada tanda tambahnya di sini. Nah, misalnya tujuan. Seperti itu. Gimana, Ci? Ini sedang dicoba, berarti udah ditambahin home, namun belum muncul. Apa saya salah klik ya? Dari page, dari halaman, terus klik home, klik home. Oh, halaman, terus itu langsung ini. Kalau home-nya itu, kan ini kalau mau nambahin bisa diduplikat juga. Gimana, Ci? Sudah bisa belum ya? Nggak muncul di tempat saya. Tidak apa-apa, Ayah, saya coba lagi. Oh iya, baik. Silakan lanjut, saya. Maaf, Baik, Bu kita Sartika, lanjutkan untuk boleh membuat di tombolnya. off. Mbak Sartika, Bu Sartika, kita coba dulu ya teman-teman. Misalnya kita masuk di profil, kemudian kita mau balik ke home, itu kita ini dulu ya, kita coba ini. Kita sudah di profil, kemudian kita mau balik ke home. Nah, seperti ini teman-teman, jadi sudah bisa. Yang punya teman-teman bisa nggak ya? Bagaimana, ada yang mengikuti nggak ini? Bisa, Ayah. Oke, baik. Untuk selanjutnya teman-teman, misalnya mau menambahkan ikon di bawah ini juga bisa ya. Misalnya kita menggunakan tombol, kita ambil di Google, kemudian kita download. Setelah itu bisa disimpan di Google Drive biar mudah untuk dimasukkan. Misalnya di sini saya sudah punya beberapa tombol, jadi saya akan buat ini di home ya, posisi ininya di home, kemudian maaf ini kita buatkan ininya dulu. Misalnya kita butuh berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 7. Kalau enggak ini saya kurangkan 1 dulu. Biar tidak terlalu banyak. Nah, kita akan buat 6 tombol. Kita menggunakan ini ya. Jadi disisipkan ini, kemudian kita pilih yang ini. Kita butuh 6, jadi kita bisa ambil 2 lagi. Nah, karena kita butuh 6, yang 2 ini kita hapus. Yang ini kita perkecil.
Di sini kita tulis home. Kemudian profil. Mana ini? Profil. Kita coba dulu. Ini kita klik bagian plusnya ini, kemudian Google Drive ini, yang bagian Drive. Sisipkan. Selanjutnya tombol untuk profil, saya menggunakan yang ini. Ini caranya sama semua ya. Materi PPT. Kemudian yang di bawah ini tadi kita tinggal tarik ke atas. Kemudian kita kecilkan biar sama seperti yang lain.
Baik, teman-teman, untuk selanjutnya kita klik di bagian tombol ini, kemudian muncul bagian sisipkan link. Kita klik bagian sisipkan link. Di sini profil, kemudian terapkan. Ini juga sama. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan materinya. Misalnya di sini. Untuk memasukkan materi, kita klik bagian ininya. Kalau yang tombol bawah masih belum bisa. Jadi kita pakai yang ini. Di sini saya juga sudah punya materi. Di bagian sisipkan ini kita scroll ke bawah, terus di bagian dokumen. Maaf untuk materi saya di bagian masih di drive ini. Nah, ini saya memasukkan artikel. Seperti ini teman-teman. Misalnya ini mau dilebarkan, bisa kita sesuaikan saja. Seperti ini. Tetapi misalnya kita mau masukkan banyak, itu kita ini kecilkan. Dikecilkan saja. Udah. Kemudian kita tambahkan lagi. Ya, kita sesuaikan saja. Selanjutnya di bagian PPT. Caranya juga sama. Di bagian sisipkan ini
Yang bagian PPT materi saya di sini, bagian slide. Selanjutnya, yang bagian video. Video ini bisa kita ambil dari YouTube. Teman-teman sambil menunggu Ayah kembali, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, izin Bu Evelyn. Untuk tadi saya mencoba untuk memasukkan PDF ke bagian Google Site ini. Nah, namun dari Google Site ini mengatakan bahwa the selected file type is not support. Kalau yang seperti itu bagaimana ya Bu ya? Padahal kalau saya lihat sesama PDF nggak ada kendala lainnya sih. Tapi ataukah ada yang salah? Kalau saya modelnya langsung drag. Soalnya ketika di searching dari dokumennya, PDF-nya nggak ke-detect, nggak kelihatan. Boleh coba di share screen. Nah, ini kan modul. Nah, dokumennya itu nggak ada di file ini kan, sehingga saya dari folder lain langsung drag gitu. Nah, di select file itu not support gitu, Bu Evelyn. Mungkin izin menjawab. Ya. Jadi untuk yang dokumen yang Cijes lagi lakukan itu, dia kan apa yang mau Cijes masukkan kan adalah format PDF ya Ci ya. Iya. Sedangkan untuk yang disisipkan ini itu adalah format dokumen Ci. Jadi
Kalau misalnya memang Cijas mau masukkannya PDF, Cijas bisa menggunakan Google Drive. Jadi PDF-nya Cijas itu Cijas upload dulu ke Google Drive, baru Cijas bisa upload ke Google Sheet ini. Jadi kalau misalnya yang tadi seperti Cijas lakukan, dia langsung dari dokumen itu tidak bisa Ci, karena memang perbedaan filenya. Karena kan filenya Iya, Cijas kan PDF, ini kan oh dokumen, iya, jadi perbedaan itu tidak bisa. Jadi harus diupload dulu ke Google Drive, baru dari Google Drive yang tadi sudah diajarkan oleh Ayah, baru Cijas masukkan ke site-nya ini, Ci. bentar kok. Ini yang home saya hilang ya? Oke. Nah, sebelumnya saya juga udah masukin PDF-nya ke drive saya. Ini kemana ya tadi? Ini, Bu. Sudah saya masukin di drive saya. Dengan email yang sama dengan Google Site-nya. Tapi ketika saya ini nggak bisa. Nggak mau tuh. Coba saya coba lagi ya Bu Lalita. Nanti saya kabari. Cijas nanti pencetnya jangan pakai yang sisipkan bawah, tapi yang ada tanda drive atasnya itu Cijas. Yang di sebelah bawahnya image itu. Oh, oke. Sebentar. Ya, di situ nanti Cijas baru searching, baru dia bisa. Dicoba Cijas. Oke, baik. Terima kasih. Saya lanjutkan lagi ya teman-teman. Maaf tadi itu sinyal saya hilang. Oh, izin menyampaikan sudah bisa ya Bu Lalita. Terima kasih ya. Maaf, Ayah, mikrofonnya masih di mute. Oh iya. Sekarang kita masukkan video. Maaf ini teman-teman saya kurang paham ini gimana ininya. Ada yang bisa bantu? Maaf Ayah, izin, apakah bisa di Zoom Ayah biar lebih pas itu di layar. Terima kasih. Di Zoom. Ini maksudnya screen-nya ke Zoom ya, Ayah ya? Dari atas ini Ayah, sebelah kanan itu kan ada tombol titik 3 kan. Diklik Ayah. Ini ya. Iya betul Ayah. Klik terus nanti ada pilihan Terus zoom. Nah itu dia. Itu Zoom. Dikurangin aja ya. Jadi jadinya.
Zoom. Bawah lagi ayah. Bawah lagi. Ada Oh, Ya, ini tulisannya. ya. klik yang sebelah kiri. Yang tadinya 100% jadi nanti turun gitu ayah. Atau enggak ayah dari laptopnya, dari kursornya bisa pakai 2 jari di ini. Kecilin juga bisa. Iya, seperti itu ayah. Betul. Oke, baik. Terima kasih, teman-teman. Ini ya, untuk memasukkan video saya pakai ini, pakai YouTube. Kita cari di YouTube. Ya. Terus selanjutnya bagian evaluasi. Di bagian dokumen. Ini belum ada tombol home-nya. Ini kita geser ke atas. Jadi semuanya kita kasih tombol home. Belena.
Baik, sekarang kita coba ya. Ini profilnya sudah. Kita kembali ke home. Kita langsung ke video saja. Ini sudah bisa semua. Kemudian kita balik lagi. Kita masuk ke ini. Ini teman-teman kalau mau nambah menggunakan email, misalnya mau ngirim link lewat email juga bisa lewat situ. Nah, ini izinkan siapa saja yang memiliki link untuk mengakses. Nah, ini kalau mau dibatasi bisa, terus siapa saja yang memiliki link. Misalnya ini, jadi nanti kita pakai ini di public. Jadi semua bisa mengakses. Kemudian kita klik selesai. Selanjutnya, kita publish. Bahan ajar. Ini terlalu panjang, cuma dibatasi sampai 30. Bebas ya teman-teman, ini nanti mau dikasih judul apa dan harus centang begini, kalau nggak centang nggak bisa. Lalu publikasi. Ya, seperti itu teman-teman. Terus misalnya di sini kita mau menambahkan submateri. Kita menggunakan, ini pas bagian halaman, misalnya ini kita punya banyak submateri, kita bisa tambahkan. Di sini tambahkan sub halaman. Seperti itu dan seterusnya. Ya, saya rasa itu ya teman-teman. Kalau ada yang belum paham, silahkan ditanyakan mulai dari presentasi tadi dari Pak Irwan sama Ci Evelyn, kemudian dari tutorial yang sudah kami
jelaskan. Kalau belum jelas, silahkan ditanyakan. Terima kasih, dipersilakan kepada Izin bertanya, kelompok yang tadi, saya mau tahu bagaimana cara kita searching di Google nanti kalau sudah dipublikasikan. Terima kasih. Oke, baik Pak Dedi. Mbak Lalita mau jawab? Baik, saya akan share screen lagi. Jadi misalnya mau dibagikan linknya itu bisa ininya di copy ya bagian ini dan bisa juga melalui ini. Jadi ngambilnya dari sini ke ini. Seperti itu Pak Dedi. Baik, Ayah. Kalau kita mau cari di tab yang baru, apakah nanti bisa langsung muncul, Ayah, yang sudah kita buat? Iya Izin Pak, menambah. misalnya ini. Ya ini kan ditambahkan di sini, kita cari di Google Search seperti ini. Ini yang saya buat tadi. Ini, jadi sudah ada di sini. Oh, baik. Ayah, berarti Seperti kita itu gimana? nggak bisa langsung ketik di pencarian ya. Berarti kita harus masuk ke site.google itu ya. Terlebih dulu baru Iya, ada. Oke, baik-baik, Ayah. Terima kasih, Ayah. iya. Izin menambahkan, Siap Pak Ayah. Dedi. Iya, Sebenarnya untuk silakan. link itu bisa dipersingkat, Ayah. Saya boleh izin share screen, Ayah? Iya, baik. Oke, ini contoh yang saya buat. Jadi untuk membuka Google Sheet ini kita bisa mengeditnya linknya supaya tidak panjang. Itu dengan cara misalnya publish. Ini kita tinggal pencet kan pertama pencet publish. Lalu di sini ada web address. Ya. Web address ini kan ada tulisan HTTP site Google View. Nah ini belakangnya ini kita bisa ganti sesuai yang kita mau. Jadi misalnya ya saya punya ini kan pengembangan bahan ajar agama, lalu kita publish, ya kan? Nah, contoh kita searching HTTP
size-nya maaf sinyalnya jelek ya. size-nya kurang S. Eh, Bagaimana Pak Dedi? Baik, Ayah, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama baik. Selanjutnya ada yang mau bertanya? Bagaimana teman-teman, sudah paham belum ya? Sudah paham, Ayah? Baik. Kalau sudah paham, saya rasa itu ya dari presentasi dari kelompok kami. Semoga semuanya bisa dipahami dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Untuk selanjutnya, saya rasa itu saya akhiri saja. Untuk bagaimana Banti? Maaf. Apakah sudah boleh diakhiri untuk kelompok kami? Boleh, boleh. Baik Bante, terima kasih. Itu ya dari kelompok kami. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Budaya. Baik, terima kasih untuk kelompok yang terakhir ya, tapi harus pertama kali. Tujuannya adalah untuk membangun site ini lebih aktif dan hidup duluan. Nanti ketika punya bahan dasar bahan yang dikembangkan, tinggal menyesuaikan seperti itu. Kemudian mungkin perlu ditambahkan juga sedikit terkait dengan apa namanya tadi, membuat menu home misalnya yang ditaruh di apa di setiap halaman, itu bisa juga langsung dibuat di EndNote-nya ya. Misalnya contohnya seperti ini ya. Tadi kan ada diberikan contoh per halaman, per halamannya ditunjukin ya. Bisa juga langsung di bagian ini, di EndNote ini, yang paling bawah taruh di sini satu, semuanya nanti akan sama. Maka dibuat copyright seperti ini, paling bawah, kemudian misalnya silakan nambahin apa. Jadi ini harus ditulis ya, copyright siapa lah. Ini setiap halaman ada semua ya. Misalnya masuk ke bahan dasar sini, akan keluar sini ya. Semua ada sini. Sama. Ini juga begitu. Di sini ada semua. Seperti itu. Di halaman footnote ini ya. Di footnote itu diedit, kemudian dikasih tambah seperti ini tulisan. Saya copyright tahun berapa oleh namanya masing-masing. Kemudian baru dikasih ikon ini, ikon yang mengarah ke halaman home. Jadi nanti setiap di halaman, misalnya seperti ini kita lihat begini, di paling ada home. Misalnya saya masuk ke tempat lain, misalnya yang ke misalnya RT Pitaka seperti ini. Ketika saya klik sini kembali ke home lagi ya. Saya masuk di komik misalnya. Di komik ini ketika di paling akhir ada home juga ini. Diklik kembali langsung ke halaman utama lagi. Begitu. Dan pula misalnya di ruang sini ya, seperti ini. Home langsung kembali ke sini.
Saya taruh di halaman paling endnote di sini. Ini berarti nanti semua halaman ikut ini semua. Yang terakhir seperti itu. Kalau tadi memberikan materi seperti itu kan nanti bahan-bahannya tidak interaktif ya. Tidak interaktif karena berupa apa? Saya kita membuat halaman, contoh saya membuat halaman di misalnya yang media belajar ini ya. Saya tambahkan di sini misalnya subnya riwayat misalnya Buddha misalnya begini. Nah, kita bisa membuat interaktif supaya nanti bisa sembunyi ya, misalnya disisipkan ini seperti ini. Bisa juga berupa teks, berupa yang lainnya seperti ini. Misalnya kita masukkan, misalnya katakanlah misalnya ini ya, ciutan. Misalnya seperti ini. Misalnya materinya misalnya keyakinan gitu ya, keyakinan. Nah, di bawah sini misalnya keyakinan adalah apa gitu ya. Itu nanti akan keluar hanya begini aja ya. Jadi kalau diklik seperti ini baru keluar keyakinan seperti itu. Bisa juga berikutnya seperti ini misalnya tentang apa, misalnya lahirnya, misalnya kelahiran. Nah, misalnya kelahiran diceritain di sini. Jadi ada materi seperti ini. Ketika siswa buka nanti, misalnya kita contohkan begini, kita klik baru keluar keyakinan adalah di bawahnya. Berarti ini interaktif ya. Kemudian kita klik kelahiran ada materinya di bawahnya seperti ini. Ini pakai apa namanya? Pakai yang grup yang diciutkan seperti ini. Kalau tombol ya. Izin bertanya, boleh diulangi tidak untuk yang ikon rumah di bawah sisi kanan bawah itu bagaimana cara buatnya? Jadi ini tinggal yang paling bawah ini tinggal dikasih halaman gambar aja ya. Gambar home, kemudian ini langsung dilinkkan ke home ya. Halaman home ini ya. Baru diterapkan. Ini otomatis nanti langsung kalau semua halaman Anda paste gambar rumah ini kembali ke home gitu ya. Misalnya ini saya hilangin ya. Saya akan nambahkan misalnya insert gambar ya. Saya mau insert gambar ini ya. Saya upload gambar. Saya cari ya gambar home seperti ini ya. Baru keluar seperti ini ya, gede gini. Saya kecilin, kemudian saya taruh di sini ya. Dan ini baru kita cari halaman home ya. Ini home. Klik ini langsung nanti kita terapkan. Semua yang ada kita buat home ini nanti akan otomatis kembali ke halaman utama ya. Ke halaman utama seperti itu. Bisa dipahami ya, Evelyn ya? Evelyn ya? Iya, sudah bisa Bante. Dan ini ketik copyright seperti ini, cari kemudian buatkan seperti ini nama Anda di sini ya. Tuh. Boleh seperti ini. Jadi berbeda dengan menu seperti home seperti ini, berarti setiap ada sub-subnya ada ini semua ya, ada sub-subnya. Ada sub-subnya.
Ini juga ada sub-subnya. Ini juga ada sub-subnya. Kalau yang model icon, berarti tidak ada sub ini disembunyikan nanti. Yang ini misalnya yang home. Home ini nanti eh, apa namanya, disembunyikan. Properti gini nanti bisa disembunyikan, tidak kelihatan ya. Saya seperti ini, misalnya kita langsung bisa disembunyikan ya. Sembunyikan navigasi. Nanti ada tanda seperti ini ya, nggak kelihatan di sini. Di Pitaka kita sembunyikan, misalnya gini, hilang ya. Nah diganti, ini kita ganti nanti modelnya pakai ikon. Seperti yang eh, eh, beberapa waktu lalu kita contohin ya. Jadi misalnya tadi dicontohin ada menu-menu tadi, membuatnya menu model begini ya. Ini kan disembunyikan semua yang ini. Halamannya ini sembunyikan semua ya. Sehingga yang ada hanya tombol-tombol ini yang ngelingkan ke halaman-halaman berikutnya. Itu kalau bedanya membuat model seperti ini, kita langsung ada menu-menu seperti ini. Di sini adalah taruh di sini. Jadi kalau kita misalnya ke Etipitaka, kita lihat di Etipitaka itu ada ini semua. Jadi sembunyikan. Kalau kita misalnya masuk ke sini, langsung ke sini ya. Ada berapa poin-poin ini. Ini contoh. Jadi ada dua hal yang pakai apa namanya, pakai menu ikon sama pakai tadi kalau yang seperti ini kita buat yang interaktif ya modelnya ya. Jadi di berikutnya ini bisa ketik banyak tentang apa, kemudian bisa dilebarin seperti itu. Jadi akan lebih menarik seperti itu ya. Jadi ada pola-pola begini diatur. Nah ini semua ada di halaman ini, eh, tinggal disesuaikan ya. Nah tadi yang kayak tadi Evelyn tadi yang ditunjukin tadi kan ada di dokumen ini. Dokumen ini hanya doc yang ada di Google Drive ya, berbentuk Word ya. Slide juga begitu, spreadsheet juga begitu, Google Form ini juga sama ya, sama. Peta ini juga sama ya, tinggal ditunjukin petanya di mana kita gitu. Misalnya kita di Indonesia misalnya. Ya, nanti keluar peta peta Anda, rumah Anda di mana, ada di sini gitu ya. Kalau formulir ini berarti nanti isian. Kalau diagram juga diagram, nanti isian diagram gitu ya. Seperti itu. Jadi eh, menu sebelah kanan ini adalah menu misalnya untuk eh, membuat gambar yang lebih gampang ya. Misalnya seperti ini kalau kita kasih misalnya kayak daftar di sini gimana, bisa nggak ya misalnya kan. Ini ada langsung daftar isinya keluar gini ya. Eh, Browser gambar ini adalah menampilkan gambar yang apa namanya, gambarnya seperti ini, seperti gambaran ini loh, ini ganti ganti ya, akan ganti-ganti kayak gambar tayang gitu ya.
Saya seperti ini apa gitu ya, tinggal ada menu-menunya. Loh, bisa nggak kita misalkan HTML gitu? Bisa saja, bisa saja. Misalnya ada game dari misalnya dari Kahoot atau dari mana gitu, bisa juga apa namanya dibuat misalnya yang ini kelihatan ya. Terlihat Bante. Kelihatan, Bante. Nah ini kalau buat soal-soal apa di sini bisa dibuat di sini. Misalnya bentuknya seperti ini, misalnya tentang Borobudur. Gini, nanti linknya ditaruh di sana ya. Seperti gini mulai. Kayaknya kita jalanin, karena kita jalanin ya, mau cari gambar Borobudur di mana ya. Nanti misalnya cari Borobudur, Magelang misalnya ya. Oh stop, aduh lari, cepetan ya. Ya ini, hore gitu ya. Kalau anak-anak itu misalnya game, oke, itu dapat skor 1, ya, waktunya 39 detik misalnya gitu ya. Di apa namanya, ini bisa juga di, apa diletakkan dari membuat dari ini, dari word wall ini ya. Bisa juga macam-macam ya membuatnya ya, macam-macam. Kita mau buat model apa, misalnya model kuisnya apa ya. Mau kuis apa aja boleh misalnya. Atau pertanyaan dalam bentuk pertanyaan ya silakan aja, kalau ini untuk anak-anak ya. Kalau latihan apa. Ini yang ada boleh gratis ya gratis ya. Kalau yang harus bayar, bayar. Tapi cari yang gratis saja lah. Boleh juga nata, boleh juga apa namanya seperti ini, eh, nulis apa itu tergantung pertanyaan kita ya. Kemudian misalnya mau, oh ini karena ini harus bayar ya. Sekarang bayar airplane ini. Jadi pesawat kayak pesawat terbang saya cari jawabannya. Bisa pakai apa saja lah ya, quizzes misalnya kalau yang biasa pakai quizzes. Ini juga bisa begitu. Itu tergantung kita misalnya mau apa saja, yang penting ada linknya ya, ada linknya. Bisa ya, ya diikuti ya. Nah nanti alamat yang sudah dipublish itu masing-masing individu yang sudah publish alamatnya, alamat yang sudah dipublish nanti dikirimkan ke Komtingnya. Komting membuat satu halaman ya, satu halaman. Sehingga kalau saya ngecek, oh progresnya kayak apa, eh, punyanya Pak Tripitoyo, lah saya bisa langsung lihat dari eh, set satu setnya seperti itu. Ada pertanyaan silahkan. Nggak susah ya.
Jadi nanti kalau misalnya sudah apa sudah ada satu, nanti bisa misalnya dijadikan satu tempat. Kemudian nanti akan saya lihat di HP misalnya ada masing-masing mahasiswa sudah punya lah, kita nanti lihat, saya lihat misalnya. Jadi nanti jadi satu ya, satu. Nah, tugasnya Komtek nanti menjadikan satu halaman ya, satu halaman. Baik, Bante. Jadi ketika nanti kita cek hasilnya di sini, lah kita langsung saya bisa ngecek satu persatu progresnya sampai di mana begitu. Misalnya di sini kan misalnya Dharma gitu bisa kita lihat langsung, nanti dibuatin untuk yang APK-nya ya. Bante untuk APK apakah nunggu semua jadi dulu kali ya Bante? Ya kalau sudah punya dipublish semua baru bisa dibuat APK ya. Kalau belum bisa. Berarti terakhir ya Bante itu ya, kalau APK ya. Sementara Tapi enggak, APK belum. yang penting alamatnya Mbak Mary sudah jadi bisa. Nanti yang lain kan otomatis ngikutin. Oke, baik Bante. Itu ya. Jadi, bisa ngikutin. Nah, gitu. Saya mahasiswa juga begini kan, contoh gini ya. Ketika kita jalanin gini, nanti akan kelihatan begini ya. Seperti ini. Jadi kalau kita klik salah satu, misalnya di sini, seperti gini ya, ketemu karyanya seperti ini. Nah, ini modelnya kayak begini. Ada WA juga gitu. Bisa juga dikasih nomor WA. Misalnya ini video, misalnya. Misalnya film Riat Buddha, misalnya video 1. Jadi, bisa langsung gini ya. Jadi yang penting kalau sudah dipublish, yang induknya itu, ya hasil publishan itu yang dibuat ya. Hasil publishan yang dibuat. Bante izin konfirmasi ulang. Izin bertanya, kelompok saya kan tentang membuat modul kan. Jadi contoh kelompok saya membuat modul tentang SMP. Nah, setiap anggota kan berarti si A buat bab 1, si B buat bab 2. Nah, saya buat bab 3. Berarti setelah saya buat web, modul khusus hanya modulnya aja masukin di web, kemudian kumpulin, begitu ya Bante? Ya nanti kan webnya Jesslyn kan udah dipublish. Yang dipublish alamatnya diserahkan Mbak Mary, nanti Mbak Mary akan menyantumkan semua mahasiswa itu dalam satu halaman ya. Nanti kalau saya ngecek, saya karyanya Jesslyn buat modul kelas 3 ya, buat modul kelas 3 gitu. Dan Oke, berarti khusus ini modul-modul ya, aja gitu ya. ya. Oke, baik. Dan buat modulnya jangan manual ya. Kita gunakan pakai apa namanya AI supaya buat modulnya cepat ya, cepat. Maka nanti yang buat modul juga boleh memberikan prompt ya, prompt buat modul kayak apa, kemudian jadinya kayak apa, seperti itu ya. Ya, baik Bante. Semua kita titik beratkan berbasis AI ya, lebih ke situ ya. Izin bertanya, Bante. Ya, silakan. Ya, berarti setiap mahasiswa harus buat
masing-masing ya Bante? Atau Oh iya, satu iya. satu grup saja, atau setiap mahasiswa harus ada Bante? Ya nanti kalau membuat modul ada contoh yang modul dibuat di situ gitu ya. Baik Bante. Kalau misalnya media membuat nanti satu video yang dibuat ditaruh di situ gitu. Baik Jadi Bante. ini Oh, jadi membuat setnya itu bukan kelompok ya. Membahasnya tentang modul kelompok, tapi nanti masing-masing juga latihan buat modul. Jadi modulnya tidak harus pelajaran ya. Kalau yang misalnya bukan guru yang buat modul pelatihan, modul apa seperti itu, modul training gitu, boleh begitu ya. Tidak harus modul sekolah, bebas ya. Karena kalau yang enggak kan enggak. Misalnya buat modul apa saja lah, yang penting sesuai dengan apa namanya, apa yang ingin dibuat gitu ya. Baik, matur nuwun Bante. Ya, oke. eh, saya rasa sampai sini dulu. Nanti kita nanti sambil jalan. Jadi semua buat modul, buat buku, semuanya nggak ada yang pakai manual ya. Semuanya kita harus menggunakan prompt untuk membuat modul ya. Prompt untuk membuat buku, prompt untuk membuat storytelling, video seperti itu ya. Kita semua berbasis semua pakai AI semua sehingga tidak perlu pakai komputer yang berat-berat begitu. Nggak perlu install kayak misalnya aplikasi yang buat video besar, nggak usah. Kita pakai CapCut yang pakai HP saja gitu. Itu. Saya kira itu, terima kasih. Selamat malam, dan tadi sudah disampaikan. Ya memang ngajarin kita yang orang sudah cukup umur harus pelan-pelan ya. Walaupun kita masih muda tapi kan apa namanya, kita sudah motoriknya sudah berbeda. Pelan-pelan tapi yang penting ngerti gitu. Bukan soal apa namanya ngejar waktunya. Maka tadi cukup bagus pelan-pelan, kemudian nggak ngerti tanya lah gitu. Karena kita ini kan praktek ya. Jadi jangan cepet-cepetan nanti selesai biar saya selesai presentasinya, nggak usah gitu. Yang penting bisa gitu. Saya kira itu, terima kasih, selamat malam. Namo Buddhaya, Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Selamat Terima kasih malam, Bante. Terima kasih, Bante. Terima kasih. Namo Buddhaya Bante. Terima kasih Bante. Dari Terima kasih, Bante. Namo Buddhaya, Bante. Namo Buddhaya Bante, terima kasih.